kita ingin membuktikan bahwa mu topi atau X bar itu adalah estimasi tak bias dari si mu. Nah, untuk itu kita harus membuktikan bahwa ekspektasi dari si mu topi itu sama dengan mu. Nah, saya akan mulai. Ya, ekspektasi dari mu topi itu adalah apa? Nah, kalau kita ingat mu topi itu adalah X bar, dan kalau kita ingat X bar itu adalah apa nih? X bar itu adalah ini ya, 1 per R, ya, 1 per R sigma I dari 1 sampai R X I ya, X bar ke I. Nah, di sini karena kita ini ada di kasus Bullman, maka saya bisa langsung aja 1 per R. Kalau di sebelumnya itu harusnya 1 per M ya. Tapi di sini karena masing-masing XIJ kan 1 ya, jadi saya bisa langsungnya 1 per R. Nah, ini karena ekspektasi kan sifatnya linear, berarti saya bisa langsung masuk ya, ekspektasi dari X bar ke I dari 1 sampai R ya. Nah, X bar ke I itu apa? X bar ke I itu adalah jadi 1 per R sigma I dari 1 sampai R. X bar ke I itu adalah rata-rata dari setiap XIJ ya. Nah, mungkin saya harus tulis dulu, berarti 1 per N di sini. J dari 1 sampai N dari XIJ. Nah, ini lagi-lagi karena ekspektasi itu bisa masuk, jadi saya punya ini 1 per R kali N dikalikan dengan sigma I dari 1 sampai R, kemudian J dari 1 sampai N, ekspektasi dari XIJ. Nah, di sini saya akan menggunakan sifat double expectation. Nah, ada double sigma ya di sini, I dari 1 sampai R, dan ini J dari 1 sampai N. Saya akan menggunakan double expectation. XIJ bersyarat theta I. Ya, ini 1 per Rn double sigma I dari 1 sampai R antara J dari 1 sampai N. Nah, ini adalah yang di dalamnya, yang di dalam ini itu adalah mu ya. Mu theta I. Nah, saya tulis lagi double sigma, ini pakai I, ini pakai J. Nah, ekspektasi dari mu theta I yaitu adalah mu ya. Dan kita akan punya R dikali N dikalikan mu dibagi R dikali N, yaitu sama dengan mu. Jadi terbukti ya, ekspektasi dari mu topi itu adalah mu. Jadi terbukti mu topi atau X bar itu adalah estimasi tak bias dari mu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembuktian untuk yang statement yang kedua dari teorema sebelum ini. Sekarang kita akan membuktikan statement yang kedua dari teorema tersebut, yaitu kita akan membuktikan bahwa V topi itu adalah estimasi tak bias untuk si V. Namun sebelumnya, untuk bisa membuktikan ekspektasi V topi sama dengan V, ya, kita harus membuktikan dulu ya, bahwa jika kita punya ini Y1, Y2 ya, sampai Yn, dan masing-masing dari Yi ini itu adalah punya distribusi yang independen dan identik, dan ekspektasi dari Y itu adalah mu, terus vari Y itu adalah sigma kuadrat. Nah, Y bar ya, Y bar itu tuh adalah estimasi tak bias untuk si mu yang ini nih. Dan S kuadrat itu tuh adalah estimasi tak bias untuk si sigma kuadrat. Nah, kita akan membuktikan ini. Nah, harusnya pembuktian ini tuh sudah pernah dilakukan di mata kuliah statistika matematika, tapi tidak apa-apa, saya akan buktikan lagi. Ya, jadi kita ingin buktikan bahwa si Y bar ya, Y bar yaitu rata-rata dari Y1 sampai Yn itu adalah estimasi tak bias buat si mu yang ini, dan S kuadrat ini adalah estimasi tak bias buat si sigma kuadrat. Ya, nah, saya akan ada 2 poin yang akan saya buat di sini, yaitu pertama adalah ekspektasi dari Y bar itu adalah ekspektasi dari 1/n, Y bar kan biasa 1/n dari Y ya. Nah, ini I-nya dari 1 sampai N tentunya, tapi nggak akan saya tulis lagi ya. Jadi ini bisa 1/n sigma ekspektasi dari Y, dan kita tahu ekspektasi dari Y itu adalah ini mu ya. Jadi 1/n jumlah dari mu. Nah, ntar kita punya N mu per N, N-nya bisa kita coret ini sama dengan mu. Jadi terbukti yang ini ya, Y bar itu adalah estimasi tak bias dari si mu. Nah, sekarang kita akan membuktikan ini S kuadrat itu adalah estimasi tak bias dari sigma kuadrat. Tapi sebelumnya saya membutuhkan ini, ya, variansi dari Y bar itu apa? Ya,
ini variansi dari Y bar itu adalah variansi dari 1/n sigma I sama dengan 1 sampai n dari YI. Nah, 1/n-nya bisa keluarin ya. Jadi 1/n kuadrat. Dan karena YI itu adalah independen, maka ini adalah sama dengan ini var dari YI. Nah, maka kita punya 1/n kuadrat sigma, var YI itu adalah sigma kuadrat ya. Dan total ini ada n buah sigma kuadrat. Maka ini bisa dicoret, berarti adalah sigma kuadrat per n. Nah, ini poin yang kedua ini akan saya pakai untuk membuktikan ini nih, S kuadrat itu adalah estimasi tabias dari sigma kuadrat. Di dalam ekspresi untuk S kuadrat ya, S kuadrat itu kan tadi 1/n min 1 sigma YI min Y bar ya. Nah, ini saya akan konsentrasi di bagian ininya dulu nih ya. Yang akan saya tulis di kiri atas, ini di atas. Nah, di sini saya akan pecah nih. Jadi sigma ya. Jadi YI min mu, tapi tambah mu lagi langsung agar tidak mengubah apa-apa. Ya. Nah, ini akan saya pecah nih. Jadi sebagai suku pertama, ini suku kedua. Ini yang saya mempunyai apa nih? Jadi YI min mu kuadrat ditambah ya, 2 YI min mu terus mu min Y bar. Dan terakhir ditambah mu min Y bar kuadrat, tapi sama aja, jadi saya langsung tuker aja. Kalau posisinya ditukar, tapi kan karena dikuadratkan jadi sama aja ya. Nah, ini saya hapus dulu yang bagian bawah nih. Nah, ini akan saya sederhanakan ekspresi yang di atas ini menjadi ya, sigma YI min mu kuadrat. Nah, ini menjadi 2. Yang bagian ini bisa dikeluarin ya, karena tidak mengandung I. Nah, sigma YI min mu. Dan yang bagian ini juga sama, karena tidak mengandung mu, jadi ini bisa langsung menjadi tidak mengandung I, sorry ya. Ini kan I jalan-jalan dari I1 sampai N ya. Dan ini kesemuanya ini tidak ada I-nya, jadi total ada N buah suku tersebut ya. Mi kuadrat. Nah, yang tersisa itu adalah yang suku kedua. Suku kedua akan saya sederhanakan nih ya. Atau ini saya langsung ubah jadi minus ya, biar tandanya berubah. Nah, ini akan saya ubah menjadi seperti ini ya. Jadi sigma YI itu kalau saya kalikan 1/n, ini kan menjadi Y bar ya. Nah, jadi sigma YI ini akan saya ini menjadi Y bar. Nah, oleh karena itu sigma ini akan saya ubah menjadi ini ya, n dikalikan Y bar min mu kuadrat ya. Ini saya hapus lagi ya. Dan suku kedua, suku ketiga bisa kita sederhanakan nih, karena yang suku kedua itu ada min 2n, suku yang kanan itu ada plus n. Oleh karena itu ini menjadi YI min mu kuadrat min n Y bar min mu kuadrat. Nah, sekarang ini akan saya cari nilai ekspektasinya ya. Ekspektasi dari sigma YI min Y bar dikuadratkan itu adalah apa? Berarti adalah ekspektasi dari sisi kanan ini nih. YI min mu kuadrat ya, dikurangin n Y bar min mu kuadrat. Nah, lagi-lagi karena ekspektasi itu sifatnya linear, maka kita bisa masuk ekspektasinya min mu ya kuadrat dikurangin ini adalah n dari ekspektasi dari Y bar min mu kuadrat ya. Nah, ini tuh apa? Ekspektasi dari YI min mu kuadrat itu adalah definisi dari variansi YI ya. YI ya. Definisi dari variansi. Sementara ini tuh adalah definisi dari apa nih? Ini tuh adalah definisi dari variansi dari Y bar ya. Y bar. Dan ini totalnya, variansi dari Y itu adalah sigma kuadrat, dan ini adalah konstan. Variansi dari Y itu konstan, sigma kuadrat, tidak tergantung dari I. Oleh karena itu kita punya N sigma kuadrat. Ya. Dan kita udah hitung, variansi dari Y bar itu adalah sigma kuadrat per N. Ya. Oleh karena itu ini menjadi N-1 sigma kuadrat. Ya. Nah, N-1 ini bisa saya bawa ke sini nih. Ya. Jadi terbukti bahwa
ekspektasi dari S kuadrat ya. Kalau N-1-nya dibawa ke sini, itu menjadi S kuadrat, itu tuh adalah sigma kuadrat ya. Jadi terbukti ekspektasi dari S kuadrat itu adalah sigma kuadrat, atau dengan kata lain, S kuadrat itu adalah estimasi tabias dari sigma kuadrat. Dari slide sebelumnya telah terbukti bahwa S kuadrat itu adalah estimasi tabias dari sigma kuadrat ya. Nah, sekarang kita akan aplikasikan ya. Jadi kita punya ini XI1, XI2 dan seterusnya sampai XIN ya. Nah, ini masing-masing dari mereka kan saling independen. Nah, oleh karena itu, jika saya mempunyai ekspresi seperti ini nih ya. Ini XIJ ya, sorry, ini J-nya dari 1 sampai N dikurangin XI bar kuadrat. Nah, ini tuh adalah estimasi tabias dari variansi ini. XIJ bersyarat theta I. Atau ini sering disebut juga dengan V theta I. Nah, terus ini akan saya notasikan ekspresi ini tuh dengan ini. VI bersyarat theta I. Ya. Jadi dari teorema sebelumnya, dari statement di slide sebelumnya, S kuadrat itu adalah estimasi tabias dari sigma kuadrat. Nah, kita aplikasikan ke masalah kita, yaitu masalah ini. Jadi untuk setiap polis nih, untuk suatu polis I, ya, ekspresi yang saya kasih kurung ini nih, ya, itu adalah estimasi tabias dari V theta I. Ya. Nah, sekarang saya akan cari ekspektasi dari ini, VI. Ya. Ini adalah ekspektasi dari VI bersyarat theta I. Dan lagi-lagi karena VI bersyarat theta I itu adalah estimasi tabias dari V theta I, ini menjadi theta I ya. Nah, oleh karena ini sesuai teori ya, ekspektasi dari V theta I itu adalah V. Oleh karena itu, VI adalah VI topi ya, di sini saya akan pakai topi, estimasi tabias untuk V. Nah, karena VI topi adalah estimasi tabias untuk V, 1/R dari VI topi nih, I-nya jalan-jalan dari 1 sampai N. Kan ini kan untuk polis ke I aja. Untuk polis ke I aja, VI topi adalah estimasi tabias untuk V. Nah, tapi kan kita punya ada R polis, ya sudah kita rata-ratakan saja. Ya, ini adalah estimasi tabias juga ya untuk V ya. Ya, dengan mudah ini bisa dibuktikan sih. Tinggal buktikan aja ini sigma VI topi ini sama dengan V. Ya. Jadi telah terbukti bahwa VI topi, nah ini tuh adalah V topi ya. Ya, jadi telah terbukti bahwa V topi itu adalah estimasi tabias untuk V. Nah, sekarang yang terakhir yang kita harus buktikan itu adalah atopi ya. Ekspektasi dari atopi itu sama dengan A. Yang akan saya bahas di slide sesudah ini.